Budi pekerti akan menjadi modal utama Anda untuk menjadi orang yang disukai. Kemudian Anda bisa membangun diri Anda sendiri menjadi orang yang truly hospitality people. Knowledge and skill Anda dapatkan di kampus, Hmm? bawa ke mimpi Anda dengan disiplin dan budi pekerti yang baik. Berkaca, bersama kita bicara. Halo Sobat PNB, kembali lagi bersama kita di podcast Berkaca bersama kita bicara. Nah sebelumnya podcast ini dihandle oleh teman saya sendiri, tapi sekarang saya sendiri di sini. Saya atas nama Resel dan ini adalah kesempatan istimewa bagi saya untuk bisa mewawancarai bintang tamu yang datang di Politeknik Negeri Bali. Dan kali ini podcast ini adalah podcast ke-17 yang dimana menjadi wadah untuk bersama kita bicara segala hal, dinamika kampus, profiling, dan sisi humanis yang dikupas secara tuntas di sini. Dan di episode 17 ini, kita mengupas tuntas mengenai menjembatani dunia industri dan pendidikan vokasi bersama General Manager Wyndham Garden Hotel mengenai peluang karir bagi lulusan Politeknik Negeri Bali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan bintang tamu istimewa kali ini di Politeknik Negeri Bali, yaitu Bapak Bagus sebagai General Manager Wyndham Garden Hotel. Jadi Bapak, silahkan perkenalkan diri terhadap Sobat PNB supaya mereka lebih tahu. Baik, terima kasih Rahel untuk openingnya. Sobat PNB yang saya cintai dan saya hormati. Nama saya Bagus Ngurah. Benar sekali, saya General Manager dari Hotel Wyndham Garden Kuta Bin Bali. Hotel kami berada di Pantai Kuta, persis di Pantai Kuta, 300 kamar dan sekarang sedang running karena dari pandemi kita sekarang baru beroperasi 155 kamar. Senang sekali berada di sini, Rahel, jadi bisa sharing apa yang kita lakukan atau yang terjadi di dunia industri, kita matchingkan dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi di kampus tercinta ini, PNB. Mungkin itu dulu untuk perkenalan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa nggih. Jadi kami hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bapak Bagus dan kami akan membicarakan tentang seputaran bagaimana peran Politeknik Negeri Bali sebagai pendidikan vokasi di sini dan akan nyambung-nyambung terus nih Pak mengenai pendidikan kita berperannya bagaimana sih ke industri seperti itu Bapak. Ya. Jadi saya akan bertanya dulu Bapak, bagaimana sih menurut Bapak mengenai Politeknik Negeri Bali itu berperannya bagaimana ke industri sehingga dia itu bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Oke. Politeknik Negeri Bali kalau kita lihat kan memang pendidikan vokasi ya. Betul. Jadi, pendidikan tinggi vokasi tentu yang diharapkan adalah keluarannya adalah siswa-siswa atau calon-calon pekerja atau usahawan gitu ya, atau wirausaha ya. Ada dua hal itu yang dicari. Yang satu adalah siap bekerja, yang satu lagi siap berusaha, kan begitu ya. Betul Bapak. Kami di industri memang sangat terbantu atau sangat mengharapkan adanya sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang masuk ke industri itu memang mempunyai kemampuan baik knowledge maupun skill yang bisa beradaptasi dan mudah untuk mengikuti perkembangan industri ya begitu. Nah selama ini kalau kita bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali, apa yang kami dapatkan dari output kampus memang sangat baik gitu. Bahkan kalau boleh dibilang kesempatan ini sekalian juga memperkenalkan diri lebih lanjut begitu. Saya sebenarnya lulusan Politeknik Negeri Bali. Oh, gitu. Bapaknya ternyata lulusan Politeknik Negeri Bali, guys. Saya baru tahu. Iya, dan lulusannya nggak tanggung-tanggung nih rasanya. Jadi saya lulus diploma 3 Politeknik Negeri Bali. Oh iya. Diploma 4 lulusannya Politeknik Negeri Bali. Politeknik Negeri Bali. S2 lulusannya Politeknik Negeri Bali. Oh, semua jadi, Politeknik Negeri Bali. Kalau dibilang orang Bali bilang itu biasanya kawitan ilmunya di sini. Oh, kawitan ilmunya di sini, Pak. Jadi memang karena satu saya berasal dari sini dan tahu kualitas daripada pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Bali. Bagaimana vokasi di sini itu lebih banyak menekankan praktikal ketimbang teori. Betul, Bapak. Sesuatu yang kita butuhkan di industri. Makanya banyak dari kami di industri, khususnya saya di Wyndham, sangat mempertimbangkan untuk menerima karyawan atau tim kami di
Windam Garden Kota Beach Bali maupun di hotel Windam lainnya mempertimbangkan SDM-nya berasal dari Politeknik, khususnya Politeknik Negeri Bali ini. Politeknik Negeri Bali. Berarti Politeknik Negeri Bali ini memiliki kualitas yang sangat bagus ya teman-teman, terutama untuk lulusan-lulusan yang siap untuk bekerja itu sudah pasti memiliki pendidikan dan juga praktik-praktik yang cukup luar biasa untuk bisa diterima nanti di dunia industri nih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bapak. Jadi kita itu punya pertanyaan, seberapa besar peran pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai bagi industri perhotelan, khususnya di Windam Garden Hotel, Bapak bisa diceritakan? Ya, kalau dilihat dari sudut pandang Windam Garden Hotel ya, kita memang memfokuskan untuk mencari SDM kalau yang fresh graduate ya. Kita kan ada cari yang berpengalaman, ada juga fresh graduate. Memang lulusan vokasi menjadi salah satu yang kita pertimbangkan. Karena kita tahu, khususnya saya dan beberapa manajer kami juga lulusan vokasi, tahu benar bahwasanya mereka sudah mendapat bekal dasar yang kuat, sehingga ketika dia masuk ke ke dunia industri itu tidak terlalu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Nah, kalau dilihat di dunia industri itu kan larinya agak lebih cepat ya daripada dunia pendidikan. In terms of kebutuhan daripada kalau kami khususnya di perhotelan, kebutuhan tentang hospitality ya. Karena kebutuhan tamu itu tiap hari berganti-ganti berubah-ubah gitu ya. Sementara kalau di kampus kan orang belajar sesuai kurikulum yang menggarisbawahi kemana arah mereka untuk belajar. Sementara kita di industri, kebutuhan klien, kebutuhan tamu yang menjadi dasar kita bergerak gitu ya. Nah, dengan adanya sumber daya manusia yang datang dari vokasi, khususnya Politeknik Negeri Bali ini, mereka sudah terlatih biasa mengikuti perkembangan industri gitu ya. Kenapa? Karena saya percaya dan karena mengalaminya sendiri, di kampus itu kita sibuk dengan praktikal atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya disinergikan dengan industri. Jadi sudah sewajarnya atau selayaknya lah industri pariwisata, khususnya kami di industri perhotelan, mempertimbangkan untuk mencari sumber daya manusia itu adalah lulusan vokasi. Lulusan vokasi. Berarti Bapak menganggap bahwa sumber daya manusia yang dididik dan dilatih di Politeknik Negeri Bali ini mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di setiap perkembangan era globalisasi gitu ya Pak ya. Berarti kita udah siap untuk menghadapi tantangan yang ada khususnya di dunia industri nanti seperti itu. Itu menjadi, saya potong. Itu menjadi salah satu ciri khas orang vokasi ya. Di vokasi itu dia akan melihat dirinya sebagai lebih agile, lebih lincah untuk beradaptasi dengan permintaan industri, permintaan pasar gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang pure akademi, itu yang lebih banyak ke arah analisa, lebih banyak ke arah edukasi, mereka akan lebih kurang secepat siswa-siswa dari vokasi untuk mengikuti perubahan itu gitu. Jadi memang ini menjadi satu pertimbangan yang penting bahwasanya sumber daya manusia dari vokasi itu menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh dunia industri. Patut yang paling dipertimbangkan gitu Pak. Nah ini nyambung nih Pak sama pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kan kita sudah bahas tantangan bahwa SDM Politeknik Negeri Bali itu mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan nanti yang ada di dunia industri. Nah sekarang tantangan apa yang paling utama dalam menciptakan sinergi antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri, khususnya di sektor pariwisata Bapak? That's very good question ya. Apa sih sebenarnya tantangan kita ya ketika kita mencoba link and match-kan atau mensinergikan antara kebutuhan industri dan adik-adik yang dari dunia vokasi yang mau masuk ke industri industri. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, industri berkembang begitu cepat sesuai dengan permintaan pasar. Adik-adik kita atau siswa-siswa di politeknik ataupun di vokasi lainnya akan mencoba mengikuti perkembangan industri dari kacamata keilmuan gitu, makanya dilihat dulu, kemudian perkembangan secara global dari news dan sebagainya. Yang satu lagi tantangannya yang harus bisa dibuat adalah adanya link antara kampus dengan industri. Nah, link ini harus semakin rapat dilakukan. Jalur utamanya paling gampang itu menggunakan alumni.
Alumni. Ya, jadi saya sih menyarankan kadang-kadang dari kampus itu harus punya yang namanya database tentang alumni mereka yang berkembang di luar sana di industri itu sudah menjadi GM, owner atau manajer apapun itu untuk tetap dijalin hubungan baiknya. Kalau jalin hubungan baiknya mereka bisa memberikan masukan-masukan berupa perkembangan industri yang bisa nanti proses pengajaran atau pelatihan yang dilakukan di PNB itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sehingga begitu keluarannya itu tinggal memoles sedikit saja di industri dan mereka siap langsung bekerja kan gitu ya. Iya, betul, Bapak. Harapannya seperti itu. Maka para alumni ini juga saya himbau nih, kalau kebetulan saya alumni juga yang nonton mudah-mudahan ada alumni juga harus tetap peduli dengan kampusnya, tetap link dengan kampus untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya juga para teman-teman di industri juga yang akan menggunakan, itu akan mendapatkan manfaat dari perkembangan adik-adik di kampus ini akibat dari masukan-masukan yang diberikan. Nah, untuk kampus sendiri juga kalau membuat kegiatan atau apa di luar atau praktikum atau mungkin PKL atau apa istilahnya training gitu, short dulu para alumninya yang sudah sukses di luar sana untuk dikirim siswa-siswanya gitu, mahasiswa-mahasiswanya di sana sehingga itu sinerginya jalan gitu. Jadi industrinya berkembang, juga ada kontribusi ke kampus, kampusnya bisa memanfaatkan kontribusi untuk meningkatkan pembelajarannya, kemudian hasilnya dibawa lagi ke sana. Jadi sustainability supply and demand antara kampus dan industri terjalin lah. Terjalin. Nah itu guys, pentingnya kita menjalin hubungan yang erat antara kita sama cutting-cutting ya, mulai dari sekarang ya Pak, karena kita nggak bakal tahu cutting kita kedepannya bakal jadi apa, bakal berkontribusi di industri yang mana, jadi siapa tahu nanti mereka yang akan membantu kita untuk bisa mencari peluang kerjaan nanti kedepannya ya Pak. Nah itu penting apa yang disampaikan Rizal tadi, benar. Betul. Itu yang kalau dilihat ya begini, salah satu sukses orang di industri adalah networking. Networking, betul sekali Bapak. Build it from now gitu. Jadi dibangun dari saat sekarang networking Anda dengan mereka-mereka yang sudah Anda cetak dan sukses di industri. Ketika links ini terjadi, networking ini terjadi, it's more easier for you to find a job gitu. Jadi kalau istilahnya kalau mau di luar gitu. Ya, relationship is important ya Pak ya. Jadi itu kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan siapapun itu, karena kita nggak bakal pernah tahu rezeki itu datang dari orang juga ya Pak, dari teman-teman juga, betul seperti itu ya Bapak. Itu ya teman-teman harus diingat ya, kita nggak boleh yang namanya saling menjudge atau apapun itu, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita di sekitar kita supaya rezeki itu semakin peluangnya semakin banyak begitu, karena itu adalah hal terpenting untuk kita bisa mengembangkan diri kita juga gitu nggih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Jadi setelah kita membahas mengenai sumber daya manusia yang ada di Politeknik Negeri Bali, saya ingin bertanya Bapak, bagaimana sih Windam Garden itu melihat Politeknik Negeri Bali dalam mencetak tenaga kerja dan mencetak itu dalam artian mendidik, lalu mengawasi yang relate dengan hal tersebut, yang unggul dan siap bersaing nanti di dunia industri Bapak, seperti itu. Saya memang cukup memperhatikan Politeknik Negeri Bali karena di samping juga dari alumni saya juga kuliah dulunya, baru tamat di S2, jadi benar-benar melihat perkembangan Politeknik Negeri Bali cukup dekat begitu ya. Saya lihat memang kunci utama ya, kalau saya lihat dari industri ke Politeknik Negeri Bali adalah membangun disiplin pada diri mahasiswanya. Jadi itu menjadi salah satu soft skill yang buat kami di industri sangat penting gitu. Kalau dulu kita kuliah nih, saya cerita saja, karena angkatan lama saya itu, saya tamat itu tahun 98 saya baru selesai tamat pertama di sini. 98. Iya. Jadi istilahnya itu kalau dulu kita dibilang tidak kuliah itu kayak SMA, karena masih jam kuliah yang sama kayak orang SMA kuliah pakai seragam. Iya, pakai seragam. Beda dengan kampus-kampus lain. Iya, betul. Itu. Ternyata itu membangun pola disiplin dalam diri kita. Kita biasa mengikuti aturan, kita biasa mengikuti standar, ya. Kita biasa mengikuti term and condition yang disiapkan oleh sebuah institusi atau sebuah perusahaan untuk kita ikuti menjadi orang yang kita tanpa sadar tumbuh menjadi orang yang disiplin. Betul Bapak. Nah itu kunci penting itu, karena kalau sampai selengean tidak biasa ngikutin aturan itu merubahnya cukup susah di industri yang mengulangnya. Iya, nah, betul. Itu dan
Tapi saya juga punya masukan gitu dalam artian oke disiplinnya bagus kelihatan dan itu menjadi modal utama. Salah satu yang harus dipacu juga di dunia vokasi juga kampus PNB juga adalah keberanian daripada para lulusannya nanti untuk berbicara. Keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Kadang-kadang merasa diri inferior sedikit, tidak mau mengeluarkan ide-ide. Ini klasik lah. Kadang-kadang kita di Indonesia, apalagi orang Bali gitu. Kadang-kadang kalau nggak ditunjuk nggak mau apa namanya speak up. Gitu. Speak up. Ya, jadi selain disiplin yang sudah menjadi karakter yang bagus di PNB, ada satu lagi yang harus dia memang tekankan adalah kemampuan untuk memberikan opini, berbicara. Berbicara. Mulai mengungkapkan sebuah apa namanya pendapat di depan umum sehingga Anda terlihat gitu, apa namanya memiliki sebuah wawasan dan kemampuan untuk absorb something atau mengutarakan sesuatu. Itu perlu dilihat karena kadang-kadang ya gengsi kampus-kampus gitu ya, kampus A, kampus B itu kelihatan bersaing di dunia industri gitu. Kalau kita tidak mau speak up, Anda tidak akan dinotis oleh orang. Walaupun ada disiplin dan sebagainya, tapi kalau tidak orang melihat gitu, belum ada yang oh this one is something yang bagus, dia dikasih kesempatan gitu. Kesempatannya datang nomor sekian gitu. Tapi kalau dia sudah kelihatan maju, berada di depan, berani berbicara, tentu berbicara yang berbobot ya, bukan sekedar hihi ngomong gitu, tapi mampu berbicara yang berbobot, tentunya harus berbobot karena Anda datang dari kampus ya, kampus yang punya reputasi baik gitu. Nanti Anda akan mendapat rekognisi dari industri yang duluan, Anda akan mendapatkan kesempatan itu terlebih dahulu gitu. Baru buktikan dengan disiplin yang dan yang lain-lain yang berkaitan ya, gitu Pak G. betul. Tapi kalau kesempatan itu tidak muncul, ya susah lagi. Networkingnya sudah bagus tapi tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu, ya itu jadi susah. Iya. Saya pernah bilang begini kalau saya mengisi kelas itu biasanya sering bicara. Kadang-kadang Anda perlu untuk masuk perusahaan yang lebih kecil ketimbang perusahaan yang besar. Karena di perusahaan kecil Anda bisa belajar langsung mendapat inspirasi dari para pimpinannya langsung, because dia kecil. Iya. Kadang-kadang Anda masuk ke perusahaan besar, Anda just a number dan hanya melakukan kegiatan nobody notice. Bahkan untuk kesempatan bertemu dengan nggak usah ownernya, supervisornya saja Anda tidak punya waktu untuk bertemu. How can you learn gitu? Jadi Anda hanya sibuk dengan fisik yang sesuatu yang Anda lakukan. Gitu. Kadang-kadang harus masuk perusahaan tidak terlalu besar, tetapi Anda punya chance untuk bicara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana dia men-setup usahanya itu. Dari situ Anda sekitar melihat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia ngomong. Inspirasi ini yang diperlukan oleh mereka-mereka yang mau mencoba mulai niti karir. Itu penting itu. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang sebenarnya inspirasi banyak bisa dapat dari gadget. Iya, kalau mau lihat di situ ada motivator atau macam sebagainya kan bisa itu. Tetapi the best way adalah kalau kamu find someone yang secara praktik bisa melakukan apa yang dia bicarakan, bisa sekedar omong-omong gitu. Tapi sesuatu yang bisa ngomong tapi dia lakukan. Itu biasanya berada yang bisa dekat itu adalah perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang tidak terlalu besar. Yang nggak terlalu besar. Contoh saja, Rahel kan pernah training di Windam. Betul, pernah. Nggak ketemu sama saya kan? Nggak ngomong sama saya kan? Because too big. Banyak orang yang harus ditemui. Very busy ya Pak. Akhirnya ketemu dengan yang paling ya supervisornya atau kaptennya atau siapa HRD-nya. Iya, betul. Dia kan HRD-nya yang berbicara tentang 4 jam, 3 jam untuk bicara sebentar. Akhirnya Anda tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan kita duduk di sini berdua nih cara ini sekarang. Seperti benar. itu salah satu trik yang mungkin ya bisa diambil untuk adik-adik nanti yang menyelesaikan kuliahnya di Politeknik. Iya. Siapa sangka ya Pak ya, tiba-tiba kita bertemu di meja podcast Politeknik Negeri Bali, yang dimana saya adalah anak trainingannya dulu teman-teman. Saking sibuknya beliau, saya sampai tidak ingat, bahkan saya lupa apakah saya pernah berkenalan atau tidak dengan beliau. Tapi di sini kesempatannya sangat istimewa, saya bisa berbicara secara langsung dengan General Manager dari Windam Garden Hotel. Seperti itu ya teman-teman, jadi kalau teman-teman merasa kurang enak untuk mengutarakan pendapat, utarakan saja, cari inspirasi. Sekarang itu sudah di HP, itu sudah banyak, ada TikTok, ada YouTube ya Pak ya, jadi kita bisa melihat inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang memiliki edukasi lebih untuk kita bisa mengembangkan diri kita lebih lanjut untuk masa depan kita teman-teman. Nah sekarang bagaimana menurut Bapak Politeknik Negeri Bali ini mencetak sumber daya manusia yang unggul dan bersaing, dan juga Bapak saya ingin bertanya bagaimana juga Bapak melihat jika there is a employer atau karyawan yang mungkin mempunyai ilmu yang kurang atau
skill yang kurang. Apakah itu masih bisa diasah Bapak untuk kedepannya di industri melalui belajar melalui general manajernya mungkin, melalui manajernya, supervisornya, apakah masih bisa diasah atau bagaimana Bapak menurut Bapak Ya, seperti itu? saya rasa memang di industri sendiri sebenarnya ada program trainingnya. Ya, ada Program di setiap training industri ada punya ya. training, tapi memang akan lebih cepat training itu jalan kalau basicnya orang yang akan datang itu mempunyai dasar yang kuat gitu. Saya lihat kalau rekan-rekan atau adik-adik yang masuk ke dunia industri dari sekolah vokasi biasanya dasarnya sudah kuat. Dasar mereka sudah kuat, paling penting teknik berkomunikasi sudah bagus, bahasa Inggrisnya baik, attitude-nya baik gitu ya. Iya. Sehingga dia bisa plus disiplin tadi itu ada, sehingga dia bisa absorbing informasi itu lebih baik. Jadi itu bisa diasah di industri. Bisa diasah. Bisa diasah dengan industri. Kalau kami di Windham Garden Tabis Bali memang punya tim HRD yang menghandle itu. Kita juga memanfaatkan teknologi sekarang, jadi tidak harus setiap training itu mengumpulkan orang baru di training dan lagi. Kita ada sistem base video learning yang sudah ada yang menggunakan aplikasi gitu. Jadi para karyawan yang ingin belajar sesuatu SOP atau pindah departemen sebagainya bisa langsung menggunakan gadgetnya sendiri. Bisa di rumah dia melakukan itu. Bisa di rumah Ya, melakukan itu, sehingga dia bisa tidak harus menunggu seluruh orang kumpul dulu satu tempat kemudian baru mendapatkan pembelajaran gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah yes, di industri itu bisa dikembangkan, dibuat pengetahuan mereka lebih kekinian sesuai dengan permintaan pasar. Permintaan pasar dalam menjadi tolak ukur. Karena tujuan utama di industri satu aja, dapat keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Iya, owner ini bikin hotel, bikin usaha, tujuannya mencari untung. Gitu. Iya, betul. Jadi ketika itu bisa dipahami, tentu mencari untung dengan benar ya, mencari untung dengan jalan yang baik gitu. Kalau itu bisa dipahami dengan baik, dengan dasar yang kuat dari Politeknik Negeri Bali atau sekolah vokasi atau universitas gitu, maka dia akan menjadi lebih cepat akselerasinya di industri untuk menjadi orang yang profesional, punya pengetahuan yang kuat dan bisa berkembang dengan baik nanti. Bisa berkembang dengan baik. Begitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kurang, maksudnya kayak merasa kurang percaya diri untuk bisa bergabung ke dunia industri, nggak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman itu punya base knowledge dulu mengenai hotelnya, baru nanti kita bisa berkembang bersama-sama melalui training. Di industri tetap ada training Pak nggih. Nah, kita lanjut lagi Bapak. Bapak telah Windham Garden Hotel, maksud saya telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali, betul Bapak? Betul. Dan saya ingin bertanya, apakah ada program-program kemitraan yang sudah berjalan antara Windham Garden Hotel dengan Politeknik Negeri Bali, dan apakah nanti kedepannya akan ada kolaborasi baru Bapak? Bisa Bapak? Saya lihat kita ada beberapa yang sudah jalan ya. Pertama mungkin yang biasa itu tiap tahun saya terima kasih dengan Politeknik Negeri Bali. Ada table manner yang selalu dibawa ke tempat kami. Iya, betul. Program table manner selalu ada. Kemudian yang terakhir saya ikut kontribusi kemarin itu ada pairing dosen dengan JM. Jadi mereka mengikuti aktivitas saya sebagai JM gitu. Dosen-dosen yang ada di Politeknik Negeri Bali dikirim. Kemudian kita sharing juga dengan head departemen yang ada. Jadi tidak hanya siswanya yang training, tetapi juga ada pendidiknya. Jadi dosen-dosennya datang juga mengetahui seperti ini loh di hotel gitu ya. Karena biasanya kadang-kadang ya yang lebih tahu industri itu justru mahasiswanya ketimbang dosennya. Kalau ditanya itu mahasiswanya itu bisa masuk sampai di belakang bar, di belakang counter. Kalau dosen-dosennya datang ke hotel kan enggak sampai ke belakang counter, mereka di depan. Iya, betul. Mereka tidak tahu bagaimana crowded dan bagaimana susahnya di belakang. Iya, betul Bapak. Karena para dosennya datang kunjungan untuk melihat internship-nya di sana, itu di depan. Dapat pelayanannya yang bagus-bagus saja. Gitu. Padahal kalau yang tahu sebenarnya proses belakangnya. Di belakangnya prosesnya adalah yaitu siswa-siswanya. Maka salah satu program yang kita lakukan bersama yaitu pairing lecturer atau dosen dengan GM itu baik gitu. Jadi tahu juga belakangnya seperti apa sih gitu ya, sehingga nanti kalau dosennya memberikan keilmuannya di kampus pada saat proses pembelajaran juga bisa memberikan contoh-contoh sesuai dengan apa yang dilihat di industri kan gitu ya. Iya, betul. Itu kemudian harapan saya kalau ke depan kalau ada kerjasama lagi mungkin kami di industri juga kadang-kadang ingin memberikan insentif atau bonus gitulah kepada karyawan kami yang berprestasi.
Yang berprestasi. Ya mungkin bonusnya itu bisa kita rubah, tidak instead of giving money atau giving liburan, pakai liburan one day, maybe kita bisa pikirkan memberikan beasiswa untuk melanjutkan studinya di sini. Oh iya. Kalau di Politeknik ini kan saya kenal ada yang namanya RPL ya. Iya, ada RPL Bapak di Ya ada Politeknik. program RPL itu sangat bagus kali di industri karena beberapa tim kami di industri itu kan jalan berdasarkan pengalaman. Kadang ada yang pendidikannya belum sampai di sana gitu ya. Nggih. Itu bisa kami buatkan sebagai program insentif dari perusahaan Mhm. memberikan sebuah pembiayaan kepada manajer atau yang berprestasi di sekolah di Di industri? industri untuk melanjutkan pendidikan mereka di sini sehingga dia keluar dari sini dia mempunyai sebuah rekognisi atas kemampuannya kan gitu ya. Iya, betul. Dan itu mungkin nanti dengan PNB kita harus berbicara dulu apakah industri akan mendapatkan satu hal khusus gitu ya, Iya. mungkin diskon atau Oh. mungkin paket industri yang Iya, iya, berbeda betul. dengannya karena toh akhirnya nanti simbiosisnya adalah yang lulus akan membawa juga nama baik kampus sendiri Betul. dan langsung kerja gitu. Jadi Hmm. kalau dulu kan orang di kampus bilang, "Oh, berapa persen sih lulusannya diterima di industri?" Ini Mhm. belum belajar aja udah diterima di industri gitu istilahnya kan Iya, kalau betul, kalau betul, bisa betul. dibuatkan seperti itu kan langsung mungkin kalau orang bilang 100% ini 100 sekian persen gitu Iya, jadinya kalau bisa kita lebih bahkan Pak ya. iya. Itu mungkin harapan saya ke depan saya masih bicara dengan karena saya juga tidak selain di hotel menjadi GM, saya juga wakil ketua daripada Indonesian Hotel General Manager Association di Bali. Jadi tim saya, tim member kami itu ada 250 GM. Itu juga punya visi-visi yang ingin mendapatkan sumber daya manusia yang bagus, sekaligus juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dalam Yang hotel itu sendiri. di hotel, di Kalau ini industri. bisa dijalinkan, kampusnya bisa dapat siswa tambahan juga itu ya kalau di industri. Iya, betul Pak ya. Eh, Berkat dari program ya Bapak yang ingin karena Bapak itu ajukan. dan tidak semata-mata industrinya harus memberikan bonus bulanan 1 bulan gaji gitu, kadang-kadang kadang-kadang kita harus memberikan mereka juga edukasi. Edukasi, betul. 1 bulan gajinya itu selesai 1 bulan. Belum tentu 1 bulan lagi. Sekarang dikasih gajinya 2 hari lagi sudah habis. Itu Tapi kalau kita kasih edukasi, itu bisa dia bawa seumur hidup. betul Bapak. Jadi ijazahnya itu bisa atau title-nya MTR Par atau Iya. STR Par gitu umpamanya ya. Iya, iya. Itu dia bisa bawa seumur hidup dan bisa ditempel untuk jadi inspirasi anak-anak Nah, iya, generasi berikutnya. anak-anak kelak. Ilmu itu nggak bakal ada batas umurnya, nggak ada batas waktunya. Kita tetap belajar ya Pak ya, walaupun kita nanti sudah berumur, istilahnya kita bakal tetap belajar mengenai hal-hal yang baru begitu ya Pak ya. Betul sekali. Begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh malas belajar. Kebanyakan sih Indonesia ini malas untuk membaca ya Bapak ya. Minim literasi, termasuk Betul. saya sendiri sih kadang-kadang saya minim literasi Ini begitu. generasi yang paling berbahaya. Gen Z ya Pak ya. Gen Z itu berbahaya banyak banget. Bangga ya jadi Gen Z kata orang-orang sekarang sih. Tapi saya bangga aja sih Pak kan Gen Z itu mempunyai perubahan yang baru begitu Pak ya. Jadi Iya. dia itu menciptakan perubahan-perubahan yang baru, menciptakan inovasi baru. Jadi setiap gen itu ada begitu. Yap. Nah, tadi Bapak sudah memberikan harapan ke depannya mengenai Politeknik Negeri Bali. Saya ingin tahu nih Pak, sebagai perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali, tidak cuman untuk pariwisata ya Pak ya. Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk para mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada mahasiswa di Politeknik Negeri Bali? Silahkan Bapak. Oke, ini mungkin dibilang konklusinya ya istilahnya untuk Betul, ini adalah para conclusion. mahasiswa yang belajar di sini. Saya sih punya filosofi diri ya, yang mungkin saya bisa share ke adik-adik mahasiswa. Yang pertama itu Anda harus hargai diri Anda sendiri. Anda kuliah di sini, dibantu oleh orang tua tentunya ya. Betul Bapak. Kalau yang mampu kuliah sendiri, saya acungin 2 jempol. The best ya, 2 Jadi jempol. Anda sudah mendapatkan satu membawa bekal ilmu, Anda mendapatkan skill di sini, itu suatu hal yang harus Anda appreciate. Banggakan Pak ya. Ini menghasilkan mimpi. Artinya Anda punya mimpi, nanti keluar dari sini mau ngapain kan begitu ya? Iya betul. Nah mimpi ini bisa kalau saya selalu memberikan kepada tim saya, mimpi Anda yang Anda sudah punya petrolnya nih, sudah punya bensinnya yaitu ilmu pengetahuan dan skill Anda itu bisa dideliver kalau Anda punya disiplin itu yang pertama. Itu motornya nih untuk berjalan ya. Iya betul. Disiplin. Disiplin ini bisa diarahkan dengan baik kalau Anda punya yang namanya budi pekerti. Budi pekerti. Ya, konsentrasilah ke Anda belajar di sini. Nikmati dan syukuri apa yang diberikan oleh orang tua Anda, yang didukung oleh orang tua Anda. Gunakan itu sebagai dasar yang kuat. Dasar kuat ini harus Anda bawa menuju ke impian Anda. Impian Anda itu bisa dibawa dengan itu. Disiplin.
bangun pagi, mandi, langsung Anda membersihkan diri, Mm-mm. sarapan, untuk menjaga kesehatan Anda, kemudian Anda berangkat kerja, ya, melakukan tugas-tugas, itu semua adalah jalan-jalan disiplin yang ada. Nah, ketika Hmm, menjalankan ini, Anda berinteraksi dengan orang, seperti tadi kita bicara networking dan lain sebagainya, betul. budi pekerti akan menjadi modal utama Anda untuk menjadi orang yang disukai, Iya, orang disukai orang. yang akhirnya mendapatkan peluang-peluang untuk tidak hanya di tempat Anda bekerja, tapi juga bisa sampai keluar, mungkin dari tamu Anda, ya, tamu Mm-mm, dekat betul, ke hotel. betul. Kemudian Anda bisa membangun diri Anda sendiri menjadi orang yang truly hospitality people. Truly hospitality Ya, people. what I mean by that ya, hospitality people itu tidak hanya ramah kepada tamu, tapi dia Hmm, juga harus ramah kepada tim yang dia bekerja bersama di belakangnya. Dia betul. ramah kepada orang-orang yang lain sehingga itu menjadi sebuah keramahan yang genuine, yang benar-benar true gitu, bukan bukan dibuat-buat. Kan banyak orang yang Hmm, kerja di industri dia ramah di front office, banyak di depan dengan tamu. betul, Bapak. Tapi kalau kita lihat di belakang dia briefing karyawannya dia mencak-mencak habis-habisan gitu kan. Nah, itu yang tidak baik ya, Atau teman-teman. mungkin di chef, ada show chef gitu ya. Dia teriak-teriak, keras-keras, bahasa kasar keluar di luar, tapi begitu berhadapan tamu, yes madam dan sebagainya. So, Hmm, this is not truly hospitality gitu. Jadi bangunlah sesuatu yang benar-benar genuine dari hmm, diri. So itu knowledge and skill Anda dapatkan di kampus, hmm. bawa ke mimpi Anda dengan disiplin dan budi pekerti yang baik. Budi Nah, itu pekerti yang untuk baik. mahasiswanya. Itu untuk mahasiswa. Saya selalu kalau di SMK itu biasanya saya pesan ke orang tua. Sekarang saya Hmm. juga pesan ke orang tua mahasiswa, kan Boleh, gitu ya. Bapak. Kalau Boleh orang banget. tua mahasiswa yang membawa putra-putrinya kemari, mungkin mudah-mudahan ada orang tua yang mendengarkan begitu ya. This is your investasi. Ya, Hmm, investasi Anda kepada putra-putri Anda. hmm. Satu-satunya jalan yang Anda punya untuk supaya investasi Anda untuk menghasilkan profit atau keuntungan gitu ya, ke depannya adalah untuk masa depan anak-anak, Hmm. juga untuk diri Anda. So, bantu Anda untuk menjadi orang yang disiplin dan mempunyai budi pekerti yang baik. Jadi kan Betul. dua-dua tuh ya, Ya, betul. mahasiswa yang sadar diri dengan disiplin dan budi pekerti, don't worry about knowledge and skill because Bapak dan Ibu yang ada di kampus sudah memberikan itu gitu. Iya, betul. Budi pekerti itu bisa di rumah, Budi pekerti bisa di ya, rumah ya. disiplin bisa di rumah. Itu kalau saya punya anak juga tahulah Hmm. bagaimana, istri saya, ibunya anak-anak itu harus membangunkan anak-anak jam berapa gitu ya. Iya, 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 Ya Bapak. anak-anak gen Anda, gen yang akan Gen Z ya, menghabiskan Pak. begitu banyak waktu di, gadget dan Handphone sebagainya, ya. sampai malam lupa tidur, besok paginya telat bangun. Eh, Yang kreatif apa? Alasan untuk tidak bangun. Nah itu kan hal sesuatu yang harus dirubah, itu orang tua yang diminimalisasi. bisa, membantu gitu. Nggih. Kalau kalau sudah diri mahasiswanya bisa itu, orang tuanya bisa memberikan dorongan itu, Nggih. kampusnya sudah menyediakan apa yang ada sekarang, tinggal bersinergi dengan industri, saya rasa future-nya lebih baik gitu Lebih ya, bagus nanti lebih nggih. lebih terjelas arahnya kemana Jelas, gitu ya. betul, betul. Tinggal kreativitas masing-masing lah nanti. Dan seperti Hmm. yang Russell bilang tadi, keberuntungan lagi ya. Kalau Iya, ada lagi faktor keberuntungan jatuh di sana dan you are the happiest people in the world iya. gitu kan ya, semuanya bisa bisa diraih kan gitu. Iya, Oke, saya betul. rasa itu mungkin yang bisa Nggih, saya kasih pesan ke mahasiswa, nggih, ke orang tua jika ada orang tua yang lihat nggih. podcast ini. Sangat luar biasa ya teman-teman ya informasi yang diberikan oleh Bapak Bagus, General Manager dari Wyndham Garden Hotel, yang dimana dia itu memberikan inspirasi yang sangat bagus kepada mahasiswa-mahasiswa terutama nggih Pak, mahasiswa-mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu ngerasa kurang disiplin, ayo kita latihan bareng-bareng. Kita tunjukkan generasi Z kita, Gen Z kita itu bisa unggul untuk kedepannya untuk dunia industri nggih Pak nggih, untuk bisa memberikan inovasi yang baru juga. Dan juga untuk masalah disiplin tadi Pak, saya sangat senang sekali akhirnya saya menemukan inspirasi yang sangat bagus karena saya juga, time management saya masih kurang begitu Bapak, tapi untuk masalah ke kampus itu masih bagus, tidak ada telat-telatnya, cuman untuk masalah ke hal yang lain Bapak seperti mungkin ada undangan segala macam itu, Ya, saya masih ada telat-telatnya, tapi sangat bagus banget saya mendapatkan inspirasi tersebut dari beliau. Dan untuk Politeknik Negeri Bali, Bapaknya tadi mempunyai program, jadi nanti akan dibicarakan lagi lebih lanjut ke Politeknik Negeri Bali, Pak, nggih. tentu. Saya harap semoga berlanjut untuk programnya, semoga dapat di ACC juga oleh Politeknik Negeri Bali supaya tetap
terjalinnya kerjasama antara Windham Garden Hotel dan juga Politeknik Negeri Bali. Yap, Saya terima rasa kasih. cukup Bapak untuk segitu saja dulu podcast ke-17 kita kali ini, yang dimana ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman. Kita bisa mengambil inspirasi dari Bapaknya juga, kita juga bisa mengambil ilmunya juga dari beliau, dan ada pesan-pesan tersirat di dalam podcast ke-17 kali ini untuk bisa dijadikan kita untuk mengembangkan diri lebih lanjut sebelum kita menghadapi ke dunia industri. Baik, sekian podcast ke-17 kita hari ini bersama Bapak Bagus, the General Manager dari Windham Garden Hotel. Sangat menginspirasi teman-teman, jangan lupa untuk menonton terus podcast-podcast yang ada di Politeknik Negeri Bali, karena di sana pasti ada pesan tersirat untuk kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut demi masa depan kita. Kita tunjukkan Gen Z nanti kita unggul untuk dunia industri teman-teman, jadi jangan takut untuk beropini, untuk mengatur time management, disiplin, dan segala hal yang mendukung kita supaya kita bisa lebih mengembangkan diri ke depannya. Dan saya Resel, saya ucapkan terima kasih, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video podcast yang ada di podcast 17 Politeknik Negeri Bali, Sobat PNB. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, dan sampai jumpa. Kita bertemu lagi nanti pada podcast sebelumnya. Semoga bersama saya kembali bersama Resel, dan selamat jumpa teman-teman, dan di podcast Berkaca bersama kita bicara.